Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan setelah kita mendapatkan niche atau kategori produk yang akan kita jual, yang di sini sudah tergambar ya. Misalnya saya memilih perkakas atau alat tukang, tentu saja di belakang niche ini kita sudah bisa membayangkan market mana yang akan saya layani. Oh, ini berarti laki-laki usia mungkin 30 sampai 50 tahun begitu. Tugas kedua untuk perencanaan bisnis yaitu menentukan produk utama. Sebelum saya membahas risetnya, saya mengingatkan kembali bahwasanya untuk pemula kita justru tidak boleh takut dengan persaingan. Untuk pebisnis pemula justru harus masuk ke persaingan. Karena kalau pebisnis pemula dia berpikir untuk membuat produk atau membuat layanan yang benar-benar baru, maka itu justru akan menjadi bumerang. Karena bisa jadi produk yang benar-benar baru tersebut belum belum ada segmen pasarnya. Jadi pasarnya belum belum tahu begitu, belum tahu dengan produk itu. Itu ya mindset yang pertama. Yang kedua, setelah Anda masuk ke dalam persaingan, Anda tinggal menentukan saja Anda punya keunggulan kompetitif apa. Untuk bersaing itu Anda punya keunggulan kompetitif apa. Nah, di sini kita ada Better 5P ya, yang sudah saya kenalkan di kelas juga. Nah, orang yang jualan es teh, sama-sama jualan es teh, Anda masuk ke persaingan, Anda perhatikan, masyarakat itu beli es teh, itu tidak luput dari salah satu pertimbangan ini. Yang pertama adalah better product. Jadi bisa jadi es tehnya dia itu lebih punya banyak varian rasa gitu. Itu better product. Dia bisa menjual, yang lain jual 3.000, dia bisa menjual 5.000 karena dia better product gitu ya. Karena dia punya es tehnya lebih berkualitas ya. Es tehnya lebih berkualitas. Mungkin dia punya branding, sudah punya branding, punya cita rasa yang diakui secara nasional begitu. Itu better product ya. Yang kedua, es tehnya lebih murah. Yang lain jual 3.000, ini jual 2.500 misalnya. Ini menggunakan strategi better price. Dia bisa punya cara untuk menekan operasional sehingga es tehnya itu bisa dihargai dengan harga murah, better price. Better packaging ya. Backgroundnya, lapaknya dicat dengan gambar yang lebih indah begitu, dengan gambar yang lebih menampilkan suasana segar begitu. Itu salah satu menjadi pertimbangan. Yang lainnya misalnya uh, sudah penampilannya sudah terlihat kusut begitu, di situ lebih cerah, lebih catnya lebih bagus begitu, itu namanya better packaging atau better placement. Better placement itu menjadi alasan pembelian ya, terutama orang yang sudah haus. Orang yang sudah haus dia akan membeli es teh yang dekat dengan dia begitu, es teh yang dekat dengan dia. Selanjutnya dia akan adalah better promotion. Jadi misalnya ada promo Jumat Berkah begitu, beli dua gratis satu misalnya. Itu bisa menjadi sebuah pertimbangan pembelian, terutama untuk produk-produk yang mahal ya. Tiba-tiba ada diskon, ada promo begitu. Wah, ini kesempatan emas begitu untuk orang itu membeli. Jadi ini pertimbangan orang membeli itu ini ya. Yang terakhir adalah better people. Anda melayani dengan fast respon. Jadi begitu Anda kelihatan selalu sigap di lapak begitu. Anda melihat, menyapa orang-orang yang lewat. Silakan Kak, yang haus Kak. Itu better people. Orang yang sebelumnya tidak kepikiran untuk membeli, begitu disapa oleh penjualnya, bisa jadi dia kepikiran. Sekedar menyapa, sekadar berbagi senyum, seperti itu ya. Anda menunjukkan Anda ramah, itu jauh lebih efektif dibanding Anda ngumpet di belakang lapak atau mungkin di rumah begitu, lapaknya ada di depan, Anda di dalam begitu. Ini orang tidak tidak bahkan justru orang yang mau membeli pun terkadang juga tidak akan jadi membeli. Nah, makanya ini strategi Anda cukup memenangkan satu atau dua dari strategi ini ya, untuk memenangkan persaingan begitu. Di marketplace kita tahu semuanya di sana adalah better price. Harga jualnya itu jauh lebih murah ya, banting-bantingan harga, kita mudah sekali kita untuk short harga.
Tapi kita sebagai penjual jangan mau habis akal gitu kan. Anda jangan pesimis untuk menjual lebih mahal daripada marketplace, karena marketplace itu kita nggak tahu orangnya ngirimnya kapan, kita nggak tahu apa yang dikirim oleh dia begitu kan. Kita bisa menggunakan alasan itu untuk menjelaskan bahwasanya kita memang kalah harga dari marketplace, tapi saya menjamin, saya berani menggaransi barang yang Anda terima nanti adalah barang yang bagus, dan Anda boleh komplain ke saya dengan tanpa ribet, karena Anda tahu nomor HP saya begitu. Itu bisa Anda jelaskan. Berbeda kalau Anda jualan di marketplace, itu butuh proses lama sekali untuk pengembalian barang, untuk garansi segala macam, itu prosesnya ribet sekali. Anda mungkin tidak akan sabar begitu kan untuk mengalami proses seperti itu. Maka ini harus dijelaskan ketika nanti kita dibanding-bandingkan harganya dengan marketplace. Jadi ini sudah harus siap saja. Jadi kita harus punya punya satu kepedean begitu kan. Memang harga kita lebih mahal, tapi kita punya better people gitu kan. Kita adalah better people. Kita kalau di WhatsApp kita langsung respon, kitanya langsung bisa menjawab gitu kan. Atau mungkin kita better promotion, kita kasih garansi 1 tahun misalnya untuk produk-produk elektronik begitu. Jadi teman-teman, ini kita sekedar mengingatkan, jangan takut persaingan ya, jangan takut persaingan. Apalagi persaingan dengan marketplace, tidak perlu takut karena pangsa pasar kita nanti akan berbeda.